Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Jackson dengan Topik. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian tugas akhir saya dengan judul analisis kinerja mesin induksi 3 masa pada mode generator. Nah, ini sudah dipublikasikan dan penelitian ini di bawah tanggung jawabnya Mas Slamet. Udah dong. Nah, next. Terus dalam presentasi ini saya akan membaginya ke dalam 4 bagian utama, yaitu pendahuluan. Isinya ada seperti itu, ada pengenalan alat-alat dan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian saya. Yang kemudian itu dilanjutkan dengan bagian simulasi dan pengujian alat. Itu kita melakukan simulasi terkait dengan penelitian dengan mesin induksi 3 fase pada mode generator. Nah, dalam penelitian ini saya meneliti mesin induksi dalam mode motor dan generator juga sekalian ya lengkap. Terus dari simulasi dan pengujian ini kemudian akan didapatkan data yang kemudian data tersebut akan dibahas pada bagian D yang kemudian akan disimpulkan pada bagian B. Next. Gambar daun Afrika Selatan. Pertama-tama nih kita harus mengetahui apa itu mesin induksi. Mesin induksi itu mesin yang biasanya digunakan dalam industri untuk mengerjakan proses produksinya, banyak hal ya. Nah, mengapa mesin itu banyak digunakan di industri? Karena mesin itu memiliki banyak keunggulan, diantaranya itu ukurannya yang kecil. Terus kemudian harganya yang murah dibandingkan dengan motor DC dengan ukuran yang sama. Misalnya ada motor induksi dan motor DC, ukurannya sama-sama nih. Tapi harga motor DC itu biasanya akan lebih mahal daripada motor induksi itu sendiri. Terus perawatannya mudah karena dia tidak memiliki sikat atau beras. Nah, terus memiliki konstruksi yang simpel, namun dia itu sangat kuat. Next. Nah, mesin ini memiliki karakteristik yang sebenarnya sudah dijelaskan pada 2 presenter sebelumnya. Nah, intinya itu ketika mode motoring, kecepatan rotornya itu akan menghasilkan torque seperti ini. Dan ketika kecepatannya itu melebihi kecepatan sinkron atau sama dengan kecepatan sinkronnya, torque-nya itu akan kalau kecepatan rotornya sama dengan kecepatan sinkron, torque-nya itu akan menjadi 0. Kalau melebihi kecepatan sinkron, dia akan menghasilkan torque negatif. Nah, kecepatan sinkron ini bisa dirumuskan di dalam ini ya, pertambangan dan petani gitu. Ada 120 Rp itu kecepatan sinkronnya. Dan untuk slipnya, slip itu perbedaan antara kecepatan rotor dan kecepatan sinkron dirumuskan ke dalam kayak gini. Nah, next. Nah, kemudian kita masuk pada pergeseran fase antara tegangan dan arus. Nah, yang sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Ipan dan saya. Nah, di sini supaya tips and trick kalian menentukan sudutnya itu, kalian itu mengunci tegangannya pada sudut 0. Bisa dilihat pada video ini. Saya kunci dia ketika melakukan sinusoidal pada bagian ujung sebelum sini itu saya kunci di bagian dari sini, dari A ini, dan secara otomatis arusnya pasti jika dia berada posisi 0 itu sudutnya akan 0. Akan berbeda ceritanya jika arus itu akan memulai sinusoidalnya itu dari setelah dari sini. Nah, bisa dilihat ketika saya mengunci tegangan di 0 itu bisa dilihat pergeseran arusnya dirumuskan ke dalam sini. Jika T1 itu merupakan
waktu awal dari sinus arus ini mulai, T0 itu merupakan waktu awal dari sinus tegangan itu mulai. Di antara T1 dan T0 ini pasti ada jeda, dan jedanya itu adalah theta ya, theta. Next. Oke, pergeseran sudut ini akan menyebabkan perubahan pada daya reaktif dan daya semu. Nah, rumusnya akan seperti ini. Ini merupakan rumus daya aktif dan daya reaktif yang versi sederhana yang biasanya digunakan oleh pemateri yang di luar sana. Kalau versi susahnya itu punyanya IPA. Nah, itu versi paling susah ya. Saya kurang paham. Saya menggunakan versi yang sederhana ini dalam penelitian saya. Next. Nah, ini merupakan skematik yang digunakan dalam penelitian ini, skematik untuk menguji mesin induksi dalam motor generator. Di sini bisa kalian lihat, intinya itu terdapat prime mover, mesin induksi, beban dan grid. Kalau ini skemanya itu terhubung grid. Nah, prime mover ini bisa macam-macam. Bisa kalian ganti dengan sebuah balik-balik. Kalau diimplementasikan pada wind turbine, atau turbina kalau dia diimplementasikan pada air. Nah, ini bisa kalian lihat arah. Di sini terdapat ada arus IM, IG dan ILOD. Di mana IM ini merupakan arus mesin, IG merupakan arus grid, dan ILOD merupakan arus beban. Di sini kenapa IM dan IG ini panahnya ada dua arah? Itu karena ketika mesin berada di motor, arus dari generator ini pasti akan menuju motor yang mesin dan menuju beban. Dan ketika menuju generator, arus motor ini akan berbalik arah menuju grid dan beban. Jika menuju grid, itu ketika arus beban ini telah bisa dihandle oleh arus mesin yang beroperasi sebagai generator. Jika tidak, arus grid ini akan tetap mengalir menuju beban dan arus mesin ini menuju beban juga. Next. Gambar bawah ya. Nah, kemudian penelitian ini pertama-tama akan dilakukan pada simulasi MATLAB. Bisa kalian lihat ini merupakan rangkaian pada MATLAB sedemikian rumit, tapi percayalah pada ininya itu kayak skematik tadi. Ada gridnya lumayan rumit ya. Ini ada sumber LSD, dan kemudian ini ada beban untuk mensimulasikan grid ini dalam kondisi tidak linear. Terus ada beban yang terparalel dengan mesin induksi. Dan mesin induksi ini akan terhubung secara mekanik, tapi kalau di sini ya kayak gitu, dihubungkan dengan motor DC. Oke, next. Nah, ini merupakan rangkaian dari pengujian perangkat kerasnya. Intinya itu aja sama, ada motor DC yang dihubungkan dengan mesin induksi. Kata-kata ini ada beban kelistrikan, bebannya itu berupa beban lampu. Kemudian di sini ada catur daya armatur dan medan yang akan digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC, motor pisah ya, yang digunakan ini. Kemudian ada osiloskop yang digunakan untuk melihat arus dan tegangan pada terminal. Oke, jalan apa ya? Benar? Jalan apa ya? Oke, kita masuk pada hasilnya. Hasil simulasi ini menunjukkan ketika motor ini dijalankan pada kecepatan 1447 rpm. Nah, itu sangat kecepatan yang sangat rendah dari nilai seharusnya. Maka pergeseran arus itu akan sebesar 55,65 derajat dengan rumus yang tertampil pada slide sebelumnya. Nah, kalau dilihat pada gambar gelombang ini, yang warna biru itu merupakan gelombang tegangan dan warna merah itu merupakan gelombang arus. Ya, next. Nah, ini merupakan hasil simulasi ketika kecepatan motor itu sama dengan kecepatan
kecepatan sinkron. Dalam simulasi kecepatan sinkron mesin induksi ini 1500 rpm. Nah, bisa dilihat pergeserannya itu antara tegangan grid dan arus itu sebesar 90 derajat. Next. Dan ini ketika mesin induksi ini diputar dengan kecepatan rotor yang lebih tinggi dari 1500 rpm, atau lebih tepatnya pada simulasi saya itu 1615 rpm. Itu pergeserannya yang dihasilkan itu sebesar 145,92 derajat. Next. Dan ini merupakan hasil simulasi pada berbagai kecepatan rotor. Nah, ini bisa dilihat ketika kecepatan rotornya itu dimulai dari yang paling rendah menuju yang paling tinggi, maka pergeseran sudutnya ini akan meningkat dari 55,65 sampai 145,92 derajat. Next. Nah, kemudian simulasi tersebut diuji dan hasil pengujiannya itu tertampil seperti berikut. Dalam implementasi ini kecepatan sinkronnya itu 750 rpm, dan pada pengujian 720,1 rpm, pergeseran sudutnya itu adalah 73,8 derajat. Next. Dan ketika kecepatan rotor itu sama dengan kecepatan sinkron 750 rpm, maka pergeserannya itu 90 derajat, ya, sama dengan simulasi. Next. Dan ini hasil pengujian ketika kecepatan rotor itu melebihi kecepatan sinkronnya. Yang saya uji itu sebesar 790,4 rpm. Dan hasil pergeseran sudutnya itu 97,2 derajat. Dan ini merupakan hasil implementasi pada berbagai kecepatan yang sama seperti dengan hasil simulasi. Saya data dengan kecepatan yang lebih rendah menuju kecepatan yang lebih tinggi. Dari kedua hasil implementasi dan simulasi itu terdapat persamaan, walaupun sudutnya itu berbeda, tapi persamaannya itu adalah kecepatan ini akan mempengaruhi pergeseran sudut, di mana ketika kecepatannya lebih rendah, maka pergeseran sudutnya itu akan kurang dari 90 derajat jika kecepatan rotornya itu kurang dari kecepatan sinkron, dan meningkat sampai akhirnya sudut di antara tegangan grid dan arus ini sampai lebih 90 derajat ketika beroperasi sebagai generator. Oke, kesimpulannya adalah gambar tahun ini apa? Oke, ada 3 kesimpulan yang saya berikan. Kesimpulan yang pertama itu adalah mesin induksi yang berputar dengan kecepatan yang lebih rendah dari kecepatan sinkron akan menyebabkan pergeseran sudut fase antara tegangan grid dan arus mesin ini kurang dari 90 derajat, dan menyebabkan faktor D ini menjadi kondisi negatif. Dan ketika kondisi kecepatan motor ini sama dengan kecepatan sinkronnya, maka mesin induksi ini tidak akan beroperasi sebagai motor maupun generator, karena dia tidak akan menyerap daya aktif maupun mengirimkan daya aktif, tapi dia tetap menyerap daya reaktif. Sebenarnya dia masih menyerap daya, tapi daya yang diserap adalah daya reaktif. Oke, ketika besar sudut melebihi 90 derajat, nilai faktor daya ketika dalam kondisi generator ini akan berada dalam kondisi lagging. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir? Oke. Karena waktunya terbatas, aku nggak jadi tanya deh. Oke. Selanjutnya akan lanjutkan pembicaraannya, yaitu Mas Ilyas Mutaha dari DIP 17F10018. Silahkan Mas Ilyas. Tepuk tangan dulu.
Ya, perkenalkan saya Ilyas Mintara dengan M17F10018. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai proyek tugas saya yang berjudul pengenalan pola pada robot AGV 2WD untuk deteksi lokasi berbasis Raspberry Pi 4 model B. Untuk outline-nya di sini ada pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan, perkembangan dunia industri yang semakin pesat, AGV atau kendaraan dengan kendali otonom merupakan salah satu robot yang sedang dikembangkan di Indonesia, khususnya yang ditujukan untuk industri. AGV ini adalah robot yang dilengkapi dengan AI atau Artificial Intelligence untuk mengikuti garis atau pola yang ditetapkan untuk aplikasi dalam bisnis ini. Banyak yang menggunakan sensor laser yang mendeteksi tempat bergerak ke yang arah yang diinginkan dengan melihat pantulan cahaya yang dipantulkan. Next. Ini adalah desain robot AGV yang saya buat menggunakan aplikasi animasi. Next. Berikut adalah skematik dari wiring robot AGV. Di sini saya menggunakan mikrokontrol Raspberry Pi 4 model B. Lalu untuk inputannya saya menggunakan Raspberry Pi kamera V2 Sony IMX219. Lalu untuk satu daya konsumennya saya menggunakan baterai LiPo 12 volt dengan 2600 mAh. Lalu ada DC-DC converter untuk peluru tegangan. Lalu saya membuat rangkaian pembagi tegangan. Kemudian saya menambahkan modul step down XL2001 yang berfungsi untuk penurunan tegangan dari baterai LiPo yang mulanya 12 volt diturunkan menjadi 5 volt, diturunkan ke Raspberry melalui kabel USB Type-C. Lalu untuk penggeraknya saya menggunakan motor DC penggerak roda belakangnya dengan ditambahkan driver L298N agar bisa diatur arah dan kecepatannya. Lalu untuk steeringnya di roda depan saya menggunakan servo MG996R. Next. Ini adalah hasil prototipe alat yang kami buat. Yang di atas ini ada Raspberry-nya, kemudian ini baterai LiPo-nya. Lalu untuk mikrokontrolnya di sini yang hijau ini rangkaian pembagi tegangannya untuk on-off-kan caklarnya. Kemudian di bawahnya ada DC-DC converter untuk drivernya yang kecil ini. Kemudian untuk motornya ada di antara roda belakang. Next. Berikut ini blok diagram alur kerja pengenalan pola. Di sini mula-mula ada pola atau gambar atau teks, kemudian teks tersebut ditangkap atau di-scan oleh kamera Raspberry Pi. Setelah di-scan lalu diolah di mikrokontrol Raspberry Pi. Di Raspberry Pi memerlukan satu dayanya, dan satu dayanya ini baterai LiPo-nya. Setelah diproses akan ditentukan titik koordinat lokasi yang ditentukan. Next. Ini adalah proses kerja AGV. Pertama start, lalu ketika kamera on, AGV akan menangkap dalam bentuk video streaming real time. Kemudian AGV mencari atau mendeteksi gambar. Apabila berhasil, lalu gambar tersebut akan diolah menjadi file. Setelah itu file akan diproses ke dalam mikrokontrol Raspberry Pi. Gambar tersebut lalu dikonvert menjadi teks. Lalu teks ini akan tertampil di layar monitor. Lalu AGV akan berpindah ke posisi berikutnya untuk mencari lokasi teks berikutnya. Next.
Ini adalah hasil pembahasan contoh dari deteksi titik A dan B. Saya menggunakan program OCR yang sudah dimodifikasi. Ini adalah contoh dari deteksi titik A yang akan menuju ke titik B. Di sini sudah mencet capture pola hasil. Tinggal kita meneruskannya next ke titik C dan titik D. Next. Ini adalah tingkat akurasi dari pembacaan teks. Di sini dalam jarak 0 sampai 2 meter sukses rate-nya itu sekitar 95%. Namun apabila lebih dari 2 meter itu tergantung dari ukuran teks dan pencahayaannya. Next. Ini adalah contoh video pembacaan dari OCR. Kalau tidak bisa nanti aja di Mas Ivan sama videonya. Untuk kesimpulannya, akhirnya yang saya buat untuk pembacaan teks itu berfungsi untuk mendeteksi lokasi yang ingin ditunjukkan atau yang sesuai di arah yang setelah disetting. Mungkin itu aja. Kesimpulannya, alat pembuatan teks ini efektif dapat mengurangi kesalahan pembacaan teks hingga 95%. Di sini program yang ditampilkan hasil pemrosesan layar menggunakan OCR yang telah dimodifikasi. Dibandingkan dengan OCR bawaan, program ini dibangun dan diselidiki lebih akurat dan hampir tidak memiliki kesalahan pembacaan. Untuk kedepannya, penelitian ini digunakan untuk AGV di industri untuk memenuhi kebutuhan industri. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong.